Hey guys, welcome back to Rob Toys dengan Robby di sini. Ini hari saya mau ajak teman-teman untuk unboxing dan review figur Hot Toys Amazing Spider-Man dari film Spider-Man No Way Home. Nah, figur Hot Toys ini gue beli di XL Shop Berjaya Times Square di Kuala Lumpur, Malaysia ya guys. Ini gue pilih yang cabang di Berjaya Times Square karena posisinya itu kebetulan deket banget sama hotel ya. Itu harganya gue beli kalau nggak salah ingat itu sekitar 3,6. Jadi teman-teman kalau ada yang pas mau liburan ke Malaysia, Kuala Lumpur, jangan lupa mampir ke XL Shop guys. Kalau bisa yang dekat hotel aja ya, seperti gue di XL yang di Berjaya Times Square. Karena di sana menurut gue Hot Toys-nya lebih murah daripada Indonesia guys. Di sana teman-teman juga bisa dapat Cos Baby ataupun merek-merek mainan lainnya ya. Coba aja mampir deh. Nanti juga kita bakal bandingin ya guys, Amazing Spider-Man yang paling baru dan juga Amazing Spider-Man punya gua yang tahun 2014. Bedanya itu apa aja. Oke, nah ini juga kenapa gue beli guys, karena kalau teman-teman tanya ya, favorit Spider-Man gue itu adalah Spider-Man yang Andrew Garfield ini guys. Nah karena punya gue figur yang tahun 2014 itu, gue sering banget pose ekstrim dan dia bodinya, suitnya itu lengket sama capitnya guys, makanya udah mulai lecet sana lecet sini, makanya gue harus punya yang barunya guys. Oke, langsung aja guys, kita sekarang mulai unboxing ya. Kita lihat sekeliling boxnya dulu ya guys. Hardcover tampak depannya keren abis guys. Oke, kita lihat sekelilingnya, ada logonya Spider-Man, tampak belakang. Oke, kita langsung aja kita keluarin hardcover bagian depannya guys. Nah, ini tipenya window box gitu ya guys. Jadi teman-teman yang pengen koleksi dalam MISB, nggak usah dibuka, juga bisa udah intip figur di dalamnya. Oke, kita keluarin aja. Kayaknya udah lama banget gue nggak bikin video ya guys. Teman-teman ada yang tanya, Rob Toys kemana aja? Karena gua agak-agak jenuh terakhir-terakhir ini guys. Dan kebetulan gua lagi fokus sama keluarga ya. Oke, kita lihat sekarang isinya guys. Di atas kita dapat tangan-tangannya untuk bermacam-macam posenya guys. Oke. Nah, ini kita juga dapat seperti biasa. Ini nggak ada yang berubah ya. Bermacam-macam dia punya web. Ada juga dia punya mask dan juga HS-nya si Andrew Garfield. Dan di bawah itu kita dapat juga dia punya base guys. Nah, coba kita lihat guys perbandingannya sekarang ya. Kalau teman-teman pengen tahu Amazing Spider-Man yang gue beli tahun 2014. Nah, ini dia guys. Figurnya masih ada di capitan ya. Oke. Kalau dari segi harga guys, ini gue beli seharga 3,6 ya. Cuma dapat figur dan tangan doang. Basically ya, sama dia punya base dan juga HS. Dan juga dia punya itu. Kalau yang tahun 2014 itu, waduh banyak banget aksesorisnya guys. Kalau teman-teman ingat scene-nya, si Amazing Spider-Man-nya itu lagi kena flu ya. Jadi dia harus pakai jaket dan juga pakai leher kan dan penutup kepala. Dan juga ada dia punya pengeras suara tuh guys. Di bagian bawahnya kita dapat dia punya base dan juga bermacam-macam tangan ya. Dan ini waktu gue beli di tahun 2014 itu harganya cuma 2,4 juta. Ya teman-teman lihat perbandingan harganya guys. 2014 dan juga 2023. Tentu ada perbedaan harga ya. Satu karena inflasi dan juga satu lagi karena rupiah kita yang tidak kunjung menguat. Jadi nasib. Oke, kita lanjut. Gue keluarin dulu semua guys. Terus kita lihat dengan lebih detail. Hey guys, thanks buat teman-teman yang udah subscribe my channel. Yang belum, jangan lupa subscribe ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like. Tekan juga tanda loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau Rob Toys ada video baru. Yuk kita bahas HS-nya sekarang guys. Nah ini coba teman-teman kita lihat bareng ya. Nah ini tampak depannya ya. Tampak samping. Oke. Gimana menurut teman-teman? Spot on nggak? Gue bilang sih spot on banget ya. Tampangnya si Andrew Garfield banget nih guys. Dia punya sculpt dari mukanya. Bagian rambutnya juga bagus. Sama dia punya bagian leher ya. Wah, mantep banget guys. Nah, ini biar teman-teman ada perbandingan, gue coba bandingin dengan HS sebelumnya ya guys. Nah, Hot Toys itu kasih HS-nya Andrew Garfield itu bukan di Amazing Spider-Man 2 ya. Yang dulu itu justru di Amazing Spider-Man pertama yang tahun 2012. Jadi, kita coba lihat bareng. Nah, ini deh guys. Ini tahun 2023, ini 2012. Jadi, kurang lebih hampir 10 tahun guys bedanya. Jadi, teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau dari segi warna, mungkin ini karena saking yang berumurnya agak sedikit pudar ya teman-teman. Lihat rambutnya nggak sehitam dulu guys. Nah kalau dilihat dari HS-nya sendiri, kalau menurut gua itu HS-nya itu sama aja ya guys ya. Kalau menurut gua ya, ini bukan HS yang baru. Yang mungkin berubah adalah dia punya pen job. Nah plus punya gua yang lama ini tentu lebih udah pudar ya yang gue bilang ya.
Plus yang di Amazing Spider-Man pertama ini mukanya ada lecet dikit guys. Jadi ada semacam battle damage gitu ya. Nah, oke. Terus satu lagi guys, dia punya sorotan matanya. Kalau yang lama ini nyorot mata, pandangan matanya datar ke depan ya. Kalau ini teman-teman lihat agak sedikit serong, lihat ke arah sana ya. Itu bedanya. Nah, teman-teman lihat juga dia punya bagian bajunya juga beda ya guys, suitnya ya. Ini dari suit Amazing Spider-Man pertama, beda ya. Sedangkan ini dari suit Amazing Spider-Man 2. Nah, sampai sekarang gua sayang banget. Semoga Amazing Spider-Man 3 itu bisa dibikin guys. Gua dari dulu berharap, walaupun terakhir itu 2014 ya, tapi semoga someday karena berhasilnya film No Way Home kita bisa lihat 3 Spider-Man di satu film. Semoga Amazing Spider-Man 3 itu bisa dibikin. Nah, ini bermacam-macam tangan yang kita dapat guys. Tangan yang lagi ngepalnya udah kepasang di figurnya ya. Nah, ini kita dapat sepasang tangan yang lagi nunjuk itu guys. Nah, jadi nanti kalau udah kumpul semua ya, Amazing Spider-Man dan juga Integrated Suit dan juga Spider-Man yang si Tobey Maguire. Nah, kita bakal bisa bikin pose yang lagi kayak gini guys. Nah, ini gue punya Cos Baby-nya. 3 Spider-Man yang saling nunjuk itu loh guys. Ini bentar kalau dia udah kekumpul 3 Spider-Man bakal ikonik banget guys. Nah, oke. Tapi ada satu yang aneh guys dari tangan ini. Gue juga baru berasa ya, hampir ketinggalan di video ini guys. Jadi kita kan dapat mask Spider-Man yang ini guys. Nah, gue lihat nggak ada tangan buat pegang mask ini guys. Lihat nih guys, ini tangan lagi pose-pose, yang lain-lain segala macam nah, untuk tembakin web shooter ya. Tapi nggak ada tangan yang buat pegang ini guys. Nah, ini gue ambil dari Spider-Man Tobey yang Tom Holland yang Integrated Suit. Nah, ini guys, harusnya dapat tangan yang kayak gini guys. Jadi nanti kita bisa pegang Spider-Man mask ini di tangannya kayak gini. Ya. Nah, ini sayangnya nggak tahu kenapa ketinggalan atau gimana ya. Jadi kita nggak punya tangan buat pegang dia punya mask. Oke, terus satu lagi guys, perbedaannya dengan Spider-Man yang lama ya, yang Amazing Spider-Man 2 yang tahun 2014. Oke, untuk web shooternya di bagian tangannya itu kita harus copotin bagian tangan bagian bawah ini guys, kayak gini ya. Terus kita harus pasang dia punya web shooter yang ini guys. Ini sistemnya tinggal colok aja kayak gini. Nah, ini keren banget guys. Jadi udah mirip dengan si Tom Holland punya Spider-Man ya. Jadi ada semacam plastik buat colokin dia kita punya web guys. Ya, ini enak banget. Soalnya zaman dulu guys, kalau teman-teman pengen tahu Amazing Spider-Man kedua itu tahun 2014 kayak gimana. Nah, kayak gini guys, agak-agak lucu desainnya. Jadi tangannya itu kalau untuk ganti pose, kita copotin setengah depannya aja guys. Kayak gini. Nah, sorry, ini sistemnya sistem magnet ya. Jadi kalau kita mau macam-macam ini yang web shooter, ada tangan lagi ngepal atau bermacam-macam pose lainnya, itu kita dapatnya setengahnya bagian depan aja. Jadi kita tinggal pasang ke depannya kayak gitu guys. Nah, agak-agak lucu kan desainnya dulu ya. Terus web shooternya itu webnya itu dicolokin ke web shooter yang di tangan. Nah, ini agak-agak lucu guys, karena pernah kejadian karena gue saking asiknya tusuk sana, cabut, tusuk lagi. Akhirnya karena ini kan semacam kayak dijahit atau dilem di bagian tangan ya. Ininya jadi gampang copot, gampang naik gitu guys. Jadi dulu harus ekstra hati-hati. Nah, kalau sekarang udah beda guys. Jadi kalau sekarang ini kita cabut ya. Jadi dia punya web ini kita tinggal colok ke bagian tangannya. Nah, kayak gini guys. Nah, sorry, ini kan dari Amazing Spider yang lama jadi nggak cocok. Jadi intinya tinggal dicolok ke bolongan di tangan gitu guys. Nah, itu menurut gua lebih user friendly ya. Dan ini bermacam-macam web yang kita dapat ya guys, karena dari dulu bentuknya sama dari zaman Tom Holland. Ada yang dapat web ini, dapat web yang untuk dipakai di tangan, ada yang pakai web untuk dicolok karena bentuknya semua sama. Gua nggak lama-lama lagi di bagian web ini ya guys. Dan ini base, dynamic stand, dan juga capit pinggang yang kita dapat guys. Oke, nothing new ya kalau dia punya dynamic stand dan juga capit pinggang. Kita langsung lihat aja base-nya guys. Bentuknya hexagonal gitu ya, warnanya merah. Terus ada logo Spider-Man yang kakinya panjang banget sesuai dengan Amazing Spider-Man ya. Ada tertulis Amazing Spider-Man 2 dan juga tampak depannya Amazing Spider-Man. Keren banget, bentuknya hexagonal seperti figur-figur terakhir dari Hot Toys. Oke guys, sebelum kita lihat Amazing Spider-Man yang terbaru, kita coba lihat dulu 3 Amazing Spider-Man di depan kita ini ya. Coba gua zoom out dulu guys, jadi teman-teman bisa lihat keseluruhannya. Jadi dari kiri ke kanan guys, Amazing Spider-Man pertama tahun 2012,
Yang tengah Amazing Spider-Man yang terbaru tahun 2023 dan juga Amazing Spider-Man tahun 2014 ya. Nah, teman-teman bisa lihat juga perbedaan base-nya ya. Jadi yang paling baru itu heksagonal. Nah, ini yang terakhir yang 2014 itu gede banget, banyak banget yang komplain karena makan tempat, guys. Nah, ini nih guys. Nah, ini kenapa gue mau liatin duluan, karena gue pengen kasih beberapa saran guys. Kalau teman-teman punya figur Spider-Man itu lebih bagus setelah di pose-pose dibalikin lagi ke pose museum pose aja. Karena untuk menjamin figur teman-teman itu lebih awet ya. Jangan sampai kejadian kayak ini guys. Ini contohnya dulu guys. Ini Amazing Spider-Man yang pertama. Teman-teman lihat bagian lututnya ini udah parah banget molornya guys ya. Ini makanya masih untung kesempet gue balikin ke museum pose. Kalau yang ini, biarpun gue balikin ke museum pose, udah gawat guys, udah molor abis. Makanya gue biarin aja di dalam bentuk extreme pose kayak gini. Nah, ini juga satu penyakitnya dulu Amazing Spider-Man pertama gue, yang itu warnanya birunya ini berubah jadi hijau guys. Aneh banget, makanya ini gue minta temen gue, Bro Caplang, untuk di repaint ya, jadi balik ke biru. Kayak gini guys, untung. Oke, kalau ini teman-teman udah pose kayak gini dibiarin lama, selain bodinya, suitnya itu bisa molor dan juga bisa lecet guys. Jadi harus hati-hati kalau mau dibiarin di extreme pose ya, resiko tanggung sendiri guys. Oke, jadi ini juga satu guys, teman-teman kalau mau extreme pose, mending dicapitnya ini dilapisin busa. Jadi dia capitnya itu nggak nempel langsung ke bagian body. Nanti saya tunjukin teman-teman di scene berikut ya. Nah, ini gue udah taruh busa, tapi udah too late ya guys. Nah, teman-teman bisa lihat, sebelum pakai busa itu nempel sana, nempel sini. Begitu teman-teman cabut, nempel guys di capitnya. Jelek banget. Nah, ini juga yang gue bilang guys. Nanti habis ini coba kita lihat Amazing Spider-Man ini, coba gue bikin museum pose. Jadi teman-teman bisa lihat seberapa molor dia punya suit ya. Jadi itu dia guys. Selalu buat pose-pose gak apa-apa guys. Tapi kalau bisa untuk jangka waktu lama, lebih bagus balikin ke museum pose. Jadi figur-figur teman itu lebih tahan lama dan awet ya. Oke guys, sekarang kita bakal lihat perbedaan dua Amazing Spider-Man 2 ini ya. Satu yang versi 2014 dan satu lagi versi yang 2023. Sebelumnya gue mau liatin dulu guys yang tadi gue bilang akibat pose ekstrim yang terlalu lama ya. Nah ini guys, dia punya suit melar abis guys, udah nggak bisa dibenerin. Ya ini gue udah urut sana, urut sini, tetap nggak bisa balik guys. Bukan itu aja guys, dia punya lecet. Nah ini teman-teman lihat, mungkin lihat dari tampak belakang. Wah ini dia guys. Hati-hati ya kalau pakai capit itu terlalu lama. Lebih bagus teman-teman lapisin busa ya. Kalau enggak nanti hasilnya kayak gini guys. Ini di bawah ketek gak kelihatan aja guys ya. Itu bakal parah banget tuh guys. Coba lihat. Waduh, hancur habis ya. Oke, sekarang kita lihat dua Amazing Spider-Man ini. Oke, kita mulai langsung di bagian atas dulu guys. Ini dia guys. Dari tahun 2014 sampai sekarang dia punya lensa mata nggak dibenerin juga sama Hot Toys. Coba lihat ya. Dari kali kita lihat dia punya foto dus aja ya, itu lensanya itu harusnya putih guys. Waduh, ini sampai nih dari yang dulu sampai yang sekarang enggak dibenerin juga. Aneh bin ajaib. Apa sih susahnya ya? Padahal ini tinggal dibenerin aja, dia punya ini kan bakal lebih movie akurat ya. Oke, itu satu ya guys. Oke, terus kedua kita lihat dia punya suitnya. Oke, ini suit yang baru, dia punya logo Spider-Man ini lebih nonjol guys. Mudah-mudahan teman kelihatan ya. Ini yang ini yang baru dan ini yang lama tuh guys. Kelihatan banget ya. Nah, ini berasa teman-teman lihat agak nonjol gitu ya. 3D-nya mantap banget guys. Kalau ini lebih kelihatan plain, jadi kayak jadi satu sama suitnya ya. Nah, bahan suitnya sendiri guys, ini gue nggak bisa confirm ya. Tapi kalau dilihat langsung cara gini, ini bahan suitnya udah model baru guys. Jadi udah mirip sama kayak suitnya Superman gitu loh guys ya. Jadi lebih ketat menurut gua. Jadi menurut gua siapa tahu dengan pose-pose itu dia bisa lebih gampang balik ke pose awal ya. Tapi tetap biar amannya habis extreme pose itu lebih bagus teman-teman balikin ke museum pose ya. Nah ini satu lagi guys. Nah ke bagian kaki. Nah dari dulu penyakitnya Spider-Man itu selalu ada tekukan di bagian ankle guys. Nah ini yang di bagian baru udah nggak ada ya. Itu dia perbedaannya guys. Mantep banget. Oke, secara tinggi juga tadi gue udah lihat sekilas ya guys, gue tunjukin, gue berdiriin dari Amazing Spider-Man 1, yang ini yang lama sama itu, yang figur yang baru ini lebih tinggi sedikit ya. Oke, dari dari bodinya nih guys, kalau gue lihat body yang baru ini juga jadi lebih bagus, teman-teman bisa lihat dari kaki sini aja ya. Teman-teman lihat dia lebih muscle gitu ya. Sedangkan ini udah ditambah karena dia punya suitnya lecek dan molor,
makin kelihatan gelembar-gelembar gitu. Lihat, ini rata banget ya. Kalau teman-teman lihat, ini lebih ada muscle-nya ya. Oke, sekarang gua pose putar bagian baliknya. Nah, ini guys, satu guys. Dulu itu Spider-Man yang lama itu pantatnya tepos habis guys. Nah, teman-teman lihat yang sebelah sana udah mulai ada tonjolan di bagian pantatnya ya. Itu lebih improve banget guys. Oke, sekarang kita lihat ke bagian kaki. Dari tampak belakang, gue lihat nggak ada perbedaan lagi ya. Jadi itu aja yang gue ketemu ya guys. Suitnya sendiri gue bilang ini mudah-mudahan dengan bahan suit yang lebih baru itu kita bakal lebih awet. Tapi gue udah kapok guys, gue nggak bakal lagi pose-pose mulai sekarang. Teman-teman gue lihat kalau di display gue itu figur-figur kebanyakan lebih ke museum pose biar cari aman aja guys. Ya paling kalau pas gue foto-foto aja yang gue bikin extreme pose ya. Nah, sekarang saya bakal tunjukin ke teman-teman cara pasang HS-nya guys, karena ini tipe colokannya agak beda dengan versi Hot Toys yang biasa ya. Oke, jadi dia sistem colokannya di lehernya kita tinggal cabut aja kayak gini guys. Oke, jadi harus hati-hati pegang di lehernya ya guys, jangan pegang di kepalanya ya. Soalnya nanti ada pack satu lagi di leher copot itu agak repot. Jadi kita pegang lehernya, kita tinggal tarik aja kayak gini guys. Nah, ini teman-teman lihat, dia sistem colokannya kayak gitu ya guys. Terus kita tinggal pasang HS-nya, tinggal dicolok aja kayak gini. Nah, coba teman-teman lihat. Ini gua rapin dulu. Nah, ini mereka guys. Oke, jadi ini juga sistem colokannya sama. Jadi teman-teman mau pindahin HS ini ke yang lama, itu juga bisa ya. Sekarang kita bakal tes artikulasinya guys. Ada perbaikan nggak yang baru dibandingkan dengan versi tahun 2014 ya. Oke, kita coba yang baru dulu kan di bagian kepala guys. Nah, ini tadi ada satu yang gue ketemu ya guys. Kenapa artikulasi leher yang di baru ini terbatas banget ya guys? Mendongaknya tuh cuma segitu guys. Tuh, sama turun gitu aja ya. Terus ke kiri sama ke kanan nggak ada masalah. Soalnya di versi yang lama ini, nah ini gue lihat artikulasi lehernya tuh bisa, waduh, mendongak banget guys. Tuh, sampai bisa nunduk banget ya. Serang ke kiri, ke kanan, ini nggak ada masalah. Nah ini gue nggak tahu kenapa nih. Mungkin karena biar nggak gampang molor atau gimana, soalnya kepalanya itu bener-bener terbatas banget ya. Ini miring ke kiri, ke kanan aja nggak bisa, jadi cuma bisa geser kiri sama geser kanan. Oke, sekarang kita lanjut ke artikulasi di bagian tangan guys. Nah teman-teman lihat. Wah, dia sistemnya udah ratchet guys. Mantap banget nih guys. Nah, yang lama itu masih, waduh, sepi guys. Nggak ada suara. Oke, jadi ini udah definitely bodinya body baru ya. Oke, kita lanjut lihat artikulasi di bagian badannya guys. Oke, di artikulasi di bagian bicep. Untuk artikulasi di bagian dia punya siku. Mantap banget ya. Oke. Kalau teman-teman pengen lihat seberapa tinggi sih tangannya bisa diangkat, maksimum segini ya. Oke, mungkin bisa sedikit lagi. Nah, maksimum segini, sesuai aja biar aman guys. Dengan dia punya buku petunjuk ya. Untuk artikulasi di bagian badan, nah ini, waduh suara ratchetnya guys, mantep banget nih. Ini nunduknya segini ya guys ya. Oke, terus kalau ke belakang, nah segini. Agak takut gua paksa. Tapi kalau gue lihat sih di figur Spider-Man yang lama ini udah gua, teman-teman lihat posenya tadi, gue udah siksa untuk bikin extreme pose, dia aman ya. Tapi yang ini masih baru, gue jadi masih harus ekstra hati-hati nih guys ya. Oke, itu untuk tekuk dia punya badan. Oke, untuk ke kiri sama ke kanan, artikulasi pinggang, bagus ya. Oke, ini kayaknya yang lama jauh-jauh dulu. Oke, sekarang kita cek artikulasi di bagian kakinya guys. Oke, nah ini juga sistem ratchet tapi nggak bersuara ya. Oke, ke atasnya gitu. Ke sampingnya ada suaranya, oke? Ada artikulasi di bagian paha, artikulasi di bagian lutut, sedalam itu, mantap banget, oke? Dan coba lihat artikulasi di bagian tapak kakinya, mantap banget ya, oke? Benar-benar bodinya baru dan dia punya artikulasi di bagian badannya juga meningkat ya. Hey guys, ada sedikit informasi tambahan ya. Jadi bagian dari video ini gue bikin setelah video review gue selesai. Nah, pas gue mau foto-foto gue baru sadar ini guys. Jadi jahitan di bagian tangan kanannya si Spider-Man ini mulai putus jahitannya. Nah, teman-teman lihat ya. Ya, ini bagian sini satu udah putus nih guys. Jadi kalau kita gerakin ini bakal makin hari makin ketarik
benang jahitannya sampai ke ketiak ya. Nah, kalau mudah-mudahan kelihatan. Jadi ini bagian ini udah mulai kebuka semua nih guys. Jadi pertama yang putus ini bagian depan, terus yang bagian lainnya pelan-pelan ketarik. Jadi gue udah nggak berani pose-pose lagi ya. Soalnya ini juga gue baru tahu pas gue mau foto-foto ya, kenapa ini kebuka ya. Pas gitu gue pose makin ketarik. Jadi akhirnya gue berhenti untuk foto-fotonya. Oke, jadi teman-teman yang punya Amazing Spider-Man ini hati-hati sekali kalau untuk pose ya, khususnya bahaya untuk jahitan di tangan kanan ini. Oke guys, sebagai penutup gue bikin pose ini ya sambil nunggu si Spider-Man Tobey Maguire rilis. Oke, sekian dulu review Rob Toys kali ini ya guys. Thank you banget buat teman-teman yang udah jadi penonton setia Rob Toys channel. Semoga informasi mengenai Hot Toys Amazing Spider-Man ini berguna dan menghibur teman-teman semua di rumah. Thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye-bye! Hey guys, kalian juga bisa cek foto-fotonya di Rob Toys Instagram ya. Nanti linknya saya taruh di bagian description.